Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Putri Ramadhani dengan NIM 2404411527 dari kelas 2M, Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika digital dengan dosen pengampu Bapak Baso Ali, SPD, MPD. Nah, di video kali ini, saya akan memberikan penjelasan serta mempraktekkan mengenai rangkaian gerbang logika dasar. Nah, lebih tepatnya, saya akan mempraktekkan serta memberikan penjelasan mengenai gerbang logika XOR. Bagaimana caranya? Yuk simak video penjelasan berikut ini. Sebelum itu kita harus menyiapkan alat-alatnya dulu ya. Yang pertama ada project board, yang kedua ada IC 86N, yang ketiga ada kabel LAN, yang keempat ada resistor 1 kilo ohm, yang kelima ada LED, dan yang keenam ada baterai. Pertama-tama ambil project board. Nah, di bagian atas project board ada jalur negatif dan jalur positif, begitu pula di bagian bawah ada jalur negatif dan jalur positif. Kemudian, ambil IC yang bernomor 86N. Ini merupakan gerbang logika XOR. Seperti biasa, perhatikan pada bagian kiri IC, yaitu ada setengah lingkaran. Nah, ini yang akan kita jadikan patokan ketika kita akan merekatkannya di tengah-tengah project board. Rekatkan dengan hati-hati supaya kaki-kaki dari IC-nya tidak patah. Rekatkan IC ke project board dengan perlahan dan pasti. Lalu, ambil dua kabel yang memiliki warna berbeda. Untuk kabel berwarna biru, saya letakkan di jalur positif, dan untuk kabel berwarna hijau, saya letakkan di jalur negatif. Kedua kabel ini berfungsi sebagai konektor dari project board ke sumber dayanya nanti. Selanjutnya, ambil dua kabel. Kabel yang pertama kita letakkan di kaki ketujuh IC. Di mana letak kaki ketujuh itu ada di sini. Bisa kita letakkan di lubang yang ini, atau yang ini. Intinya adalah harus sejajar dengan kaki ketujuh IC. Nah, lalu untuk ujung lainnya kita letakkan di jalur negatif. Sedangkan untuk kabel kedua, kita letakkan di kaki ke-14 IC. Letak kaki ke-14 itu di sini ya teman-teman. Bisa kita letakkan di lubang yang ini, atau yang ini. Intinya adalah harus sejajar dengan kaki ke-14 IC. Dan untuk ujung lainnya kita letakkan di jalur positif. Next, ambil dua kabel yang berbeda warna. Kenapa warnanya harus berbeda? Supaya bisa kita bedakan antara input A dan input B. Nah, untuk kabel berwarna coklat, saya gunakan sebagai input A, di mana letaknya adalah di kaki pertama IC. Sedangkan untuk kabel kedua berwarna orange, saya gunakan sebagai input B, di mana letaknya adalah di kaki kedua IC. Lalu, ambil resistor 1 kilo ohm. Nah, untuk ujung pertama dari resistornya kita letakkan di kaki ketiga IC, di mana berfungsi sebagai output. Sedangkan untuk ujung lain dari resistornya kita letakkan di baris kedua setelah jajaran dari kaki-kaki IC. Kemudian, ambil lampu LED. Nah, di sini terlihat ada kaki panjang dan ada kaki pendek. Nah, untuk kaki panjang atau kaki jalur positif itu kita letakkan bersebelahan dengan ujung lain dari resistor. Sedangkan untuk kaki pendek atau kaki negatifnya kita letakkan berseberangan dengan kaki panjangnya. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya, ambil satu kabel lagi, di mana ujung pertama dari kabel kita letakkan bersebelahan dengan kaki pendek dari lampu LED. Nah, seperti ini. Lalu untuk ujung lainnya kita letakkan di jalur negatif ya teman-teman. Selanjutnya ambil baterai. Di baterai ini ada kutub negatif dan ada kutub positif. Nah, di sini harus diperhatikan untuk kutub positif baterai harus berpasangan dengan kabel jalur positif dan untuk kutub negatif baterai harus berpasangan dengan kabel jalur negatif. Nah, jadi jika semua elemen telah terpasang, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman.
Baiklah, langsung saja kita akan cek tabel kebenaran yang pertama, di mana input A dan input B-nya keduanya sama-sama bernilai 0 atau negatif. Maka output yang diharapkan adalah 0 atau negatif, jadi seharusnya lampunya tidak menyala. Baiklah, langsung saja kita cek bersama-sama bagaimana hasilnya. Nah, benar, lampunya tidak menyala. Selanjutnya, untuk input A-nya bernilai 1 atau positif dan input B-nya bernilai 0 atau negatif, maka output yang diharapkan adalah 1 atau positif, jadi seharusnya lampunya menyala. Oke, langsung saja kita cek. Nah, benar, lampunya menyala. Selanjutnya, untuk input A-nya bernilai 0 atau negatif dan input B-nya bernilai 1 atau positif, maka output yang diharapkan adalah 1 atau positif, jadi seharusnya lampunya menyala. Oke, kita cek. Nah, benar, lampunya menyala. Selanjutnya, yang terakhir, untuk input A dan input B, keduanya sama-sama bernilai 1 atau positif, maka output yang diharapkan adalah 0 atau negatif, jadi seharusnya lampunya tidak menyala. Nah, benar, lampunya tidak menyala. Yeay! Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.